Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, saya Siti Umroton, peserta di Klub Timnas 2 PTKI se-Indonesia tahun 2021 dari Sekolah Tinggi Islam Kendal, Jawa Tengah. Saya akan memaparkan sedikit isi dari artikel opini yang telah saya buat yang berjudul Peran Mahasiswa di Era Supremasi Digital. Baik, langsung saja saya akan memaparkan. Dewasa ini kita seringkali berbicara tentang pesatnya perkembangan teknologi. Bahkan segala sesuatu yang ada di zaman yang kita sebut sebagai zaman milenial ini banyak sekali memanfaatkan peranan teknologi tersebut. Seperti contoh kecilnya saja, kita sebagai konsumen biasanya membeli makanan, berbagai fashion, bahkan berbagai kebutuhan rumah tangga di e-commerce yang sesuai kita kehendaki. Banyak juga yang menggaungkan bahwa era ini disebut dengan era supremasi digital, yang mana kata supremasi yang biasanya digunakan sebagai penegakan hukum atau supremasi hukum, sekarang ini bercabang digunakan sebagai supremasi digital, yang sebenarnya supremasi digital itu tidak ada. Kosakata supremasi yang makna sebenarnya adalah penegakan atau mekanisme dalam kekuasaan tertinggi atau otoritas. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa era supremasi digital ini banyak dikuasai oleh teknologi. Secara umum, teknologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang keterampilan menciptakan alat atau metode pengolahan guna membantu menyelesaikan kebutuhan hidup manusia. Tak hayal, sekarang ini banyak sekali yang berlomba-lomba ataupun berusaha untuk menciptakan alat-alat yang baru guna untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Tak luput dari segala sesuatunya, itu mahasiswa sangat berperan penting dalam kehidupan selanjutnya. Seperti yang kita ketahui, peranan mahasiswa sebagai agen of change atau agen perubahan, direct of change atau perubahan secara langsung, dan social control atau pengelola kehidupan sosial harus mampu menjadi agen perubahan dan objek atau pelaku perubahan itu sendiri dan memperbaiki kualitas diri demi Indonesia yang lebih maju dan waras. Jadi pemaknaan waras di sini dapat diartikan semakin berkembang pesatnya teknologi, diharapkan mahasiswa mampu mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menggunakan teknologi sesuai dengan kegunaan yang sebenarnya dan dapat memfilter informasi-informasi palsu atau hoax guna menghindari penyalahgunaan yang sesungguhnya seperti pembohongan publik dan penyesatan pengetahuan. Karena ada dua dampak yang biasanya terjadi dari segala sesuatu yang kita lakukan, yakni dampak positif dan dampak negatif. Dampak-dampak tersebut sudah kita lihat dengan jelas melalui kasat mata dan pendengaran kita. Dampak-dampak positifnya antara lain berbagai tips-tips kesehatan, tips-tips kecantikan, tips-tips kuliner, bahkan prestasi dari segudang bidang pendidikan maupun bidang lainnya. Namun, berbanding terbalik dari hal tersebut, banyak juga dampak-dampak negatif yang sudah terjadi sekarang ini, seperti prostitusi online, judi online, bahkan pencemaran nama baik oleh netizen atau warga internet. Maka dari itu, mahasiswa diharapkan untuk berpikir kritis dan mampu mengelola resiko-resiko yang nantinya akan terjadi. Maka dari itu, mahasiswa sangat berperan penting di era supremasi digital ini. Mahasiswa diharapkan bisa menjadi agen perubahan dan objek atau pelaku perubahan itu sendiri yang berkarakter dan berkualitas dalam menyongsong revolusi industri 5.0 dalam mengatasi paradigma kemajuan dari revolusi industri 4.0. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan, salam Indonesia. Salam pergerakan, salam mahasiswa, hidup mahasiswa.